Drakor 99. Saya Kitty. Dan saya Nurul. Yuk kita dengarkan dongeng drakornya. Pada video kali ini kami akan membahas drama Korea yang berjudul Melancholia. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Cerita diawali pada pembukaan acara pesta sekolah di SMA Asung. Ibu Noh Jung-ah selaku direktur sekolah memberikan sambutannya di depan wali murid. 네, 맞습니다. 운명의 신. 석 잔밖에 마시지 못. Namun kedatangan Ji Yeon-soo merusak momen tersebut. Untunglah pihak keamanan dengan tanggap membawa Ji Yeon-soo dari hadapannya. 지윤수 선생님. Baek Seung-yeol tiba dengan sepedanya dan mencoba bicara pada Ji Yeon-soo bahwa dia akan membuktikan. Di kantor polisi, Ibu Jung-ah diminta memberikan keterangan. Selain Ji Yeon-soo mulai diinterogasi dengan tuduhan telah meniduri muridnya bernama Baek Seung-yeol. 4 bulan sebelumnya, Seung-yeol yang jenius melihat seseorang yang mengalami tabrak lari oleh sepeda motor. Dia dapat mengingat plat nomor dan nama pengemudinya. Selain itu, di halte bis dia dengan mudah menyelesaikan segitiga permainan yang tertinggal milik bocah-bocah yang dijemput pulang oleh orang tuanya. Di bawah koordinator Ibu Heimi, para wali murid mengadakan acara ulang tahun Ibu Noh di sebuah hotel mewah. 애들 이름이지. 한 말씀 드리고자 합니다. 고교 평준화한다. Yeon-soo yang terkenal jenius dalam bidang matematika mendapatkan tawaran untuk mengajar kelas matematika lanjutan di SMA Asung. Dia pun bergegas naik kereta cepat untuk sampai di sekolah tersebut. Karena dia berdampingan dengan pria pelor yang nempel molor, Yeon-soo merasa terganggu. Sehingga dia pindah dan berdiri di dekat Baek Seung-yeol. Mungkin karena cewek yang berdiri, sehingga Seung-yeol menyuruhnya duduk. Sesampainya tiba di stasiun, Yeon-soo panik untuk mencari tasnya. Sehingga satu tasnya tertinggal dan diberikan oleh Seung-yeol. Kedatangan Yeon-soo di kota itu dijemput oleh pacarnya yang bernama Sung-jae. Dia mengajak untuk tinggal di rumahnya. Saat mengecek tasnya, Yeon-soo baru tersadar jika tasnya tertukar. 그 일치리고? Sehingga dia tidak bisa berbuat banyak karena laptopnya berada di tas tersebut. Sementara Baek Seung-yeol mendapatkan laptop. Saat mengecek foto-foto di kamera tersebut, Yeon-soo mengetahui jika pemilik kamera adalah seorang ahli matematika. Di tempat lain, saat mengecek tasnya, Seung-yeol tersadar bahwa tasnya tertukar. Dengan meminta bantuan dari pusat barang hilang, sehingga dia menghubungi Yeon-soo. Keduanya kemudian janjian bertemu untuk mengembalikan tasnya masing-masing. Rupanya mereka tidak tersadar bahwa mereka berdua beraktivitas di sekolah yang sama. 칼큘루스. Hari itu ibu kepala sekolah menemui Yeon-soo sebagai pengajar baru matematika di sekolahnya. 그럼요, 하세요. 변별해서 뽑아야지. 현실과는 다소 동떨어진 면이 있어서요. Yeon-soo mulai mengajar. Kelas matematika lanjutan, tapi dia tampak kecewa karena tidak ada satupun siswa yang lolos dalam tesnya. Lalu dia dikagetkan oleh jawaban benar yang tertempel di majalah dinding sekolah secara misterius. 그럼 누가 장난친 거야? 잘못 이해한 거야. 아까 선생님이 말했. Yerin yang penasaran menemui Seung-yeol guna menanyakan jawaban yang tertempel di mading itu atas perbuatannya. Untuk mengetahui identitas pelaku, Yeon-soo mencoba memancing dengan pertanyaan lain. Baek Seung-yeol sebagai pelaku sebenarnya merasa tertantang. Dia pun menjawab soal itu di depan mading, tapi saat Yeon-soo datang, guru matematika tersebut melihat Yerin yang berdiri di depan mading dan mengira bahwa dialah pelakunya. 얼마든지 이런 답. 그러면 안 될 것 같아. Namun Yerin tidak menyangkal hal itu. Padahal dia tahu bahwa Baek Seung-yeol yang mengerjakannya.
Hari itu Seungyo dan Yunsu pun bertemu untuk menukarkan tas mereka. Tapi Seungyo yang katro, dia begitu kaku. Dalam pembicaraan itu, Seungyo berbohong bahwa dia tidak menyukai matematika. Setelah Seungyo pergi, tiba-tiba hujan pun turun. Tak diduga Seungyo yang membawa payung memberikan payungnya pada Yunsu. Dia terkejut dengan kebaikan Seungyo yang tidak sempat berkata-kata sehingga dirinya berlari meninggalkannya. Yerin, putri anggota dewan yang tidak terlalu pintar matematika. Dia membenci Seungyo karena merasa tersaingi oleh kepintaran pemuda tersebut dan menyalahkan Seungyo atas kegagalannya. 되는지 묻는 거잖아. 그럴 일 없어. Esoknya ketika Yonsu meminta Yerin mengerjakan soal yang sama di papan tulis, karena tidak dapat menyelesaikannya, gadis itu akhirnya mengaku kalau dia sudah berbohong. 죄송해요. 선생님이 설명해 줄게. Yonsu semakin penasaran hingga tanpa sengaja menemukan petunjuk dari sebuah video milik siswa lainnya. Dia akhirnya tahu bahwa siswa jenius yang membuatnya terkesan adalah Baek Seungyo yang juga murid di sekolahnya. Yonsu meminta Seungyo untuk datang setiap Senin sebelum pelajaran sekolah dimulai dengan membawa kameranya sebagai 이 hukumannya. 카메라 들고. 카메라는 왜요? Buno, sang kepala sekolah baru, mengetahui jika Sung Jae merupakan petugas TO di Kementerian Pendidikan. Ayahnya mantan Perdana Menteri. Saat sekolahnya ditawari untuk berpartisipasi mengikuti kompetisi Olimpiade Matematika Internasional, mereka harus mengikut sertakan semua muridnya. Di bagian lain, Yonsu sangat senang mendengar akan adanya kompetisi matematika tersebut. Ayah Seungyo mengetahui jika Yonsu adalah salah satu pakar matematika. 백승유요? Pagi itu, Seungyo tidak datang menemuinya sesuai perintah Yonsu. Di kelas, dia memberitahukan siswanya tentang Olimpiade Matematika, di mana hanya satu siswa yang boleh mewakili sekolahnya masing-masing. 참여해. 카메라 연결해 볼래? Sepulang sekolah dengan membawa kameranya, Seungyo menemui Yonsu. Sang guru mencoba membuat materi matematika dengan menggunakan foto-foto miliknya. Sayangnya, Seungyo berpura-pura tidak tertarik dengan matematika dan dia tidak mau menyelesaikan pertanyaan yang dibuat gurunya. Alasan Yonsu menilai keistimewaan Seungyo terletak pada caranya melihat dunia dari sudut pandang matematika. 지윤수 선생님 맞으시죠? 승유 아버님이요? Saat Yonsu akan pulang, ayahnya Seungyo bernama Minsik menemuinya di sekolah guna menunjukkan video yang memperlihatkan kejeniusan putranya dalam matematika. Saat umur 10 tahun, Baek Seungyo rupanya sudah bergabung dengan MIT dengan bernama Baek Min-jae. Sang ayah ingin Yonsu membimbing putranya guna mengikuti Olimpiade Matematika tersebut. Sayangnya Yonsu menolaknya. 도움 못 드려. 죄송합니다. Di bagian lain, Yerin mendapatkan tekanan dari kepala sekolah untuk mempertahankan posisinya sebagai murid terbaik. 우리 예린이 Baek Seungyo adalah seorang jenius yang gagal melambung. Saat masih bocah, dia dikembalikan oleh MIT ke Korea. Namun berkat Yonsu yang memberikan soal di papan tulis, kini dia mulai penasaran untuk menyelesaikannya. Walau sudah malam, dia bergegas kembali ke sekolah untuk mengerjakan jawaban tersebut. Tak berselang lama, Yonsu juga datang ke kelas yang membuat Seungyo terkejut. Akhirnya mereka berdua mengerjakan soal di papan tulis semalam suntuk dengan semangat. Walau mereka belum menemukan jawabannya. Keberadaan mereka yang bermalam di sekolah gara-gara mengerjakan soal dilaporkan wakil kepala sekolah bernama Sung Han pada Buno. 백승유. Di restoran, ayah Yerin bernama Min Jun berusaha mempengaruhi Ibu Noh agar kompetisi matematika tidak menyertakan Seungyo. Namun pertemuan mereka jadi kacau setelah Min Jun mengetahui istrinya juga datang ke restoran tersebut. 얘들아,
아니, 어쩐 일이세요? Esok harinya Ibu Noh memberitahukan ayah Seungyo dengan menyaksikan video yang memperlihatkan semangat Baek Seungyo dalam mengerjakan soal matematika bersama Yeonsu malam itu membuat ayah dan ibu Seungyo merasa lega. Tak ada waktu senggang untuk berpikir. Tiba-tiba sang ayah meminta anaknya untuk pindah ke sekolah khusus sains. Yang tentu Seungyo menolak dan membuat ayahnya sangat marah. Seungyo yang belum pulih kembali semangatnya, dia malah kabur dari rumah. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Yunso yang berusaha menegurnya. Tapi Seungyo salah paham dan dia mengira gurunya itulah yang telah mempengaruhi ayahnya. 과학고 면접 본다고 조퇴시켜달라고요. 나랑 하자. Esok harinya, Seungyo menyerah karena tidak dapat menyelesaikan soal matematika yang diberikannya. Hari itu, Yeonsu berusaha menahan Min-sik ketika membawa putranya pergi dan pindah sekolah ke sekolah sains. 승유, 저한테 맡겨주세요. 죄송하지만 늦었습니다, 선생님. Dia bersedia menjadi tutor Seungyo tapi sudah terlambat. Seungyo sendiri akhirnya mengetahui kalau yang merekomendasikan dia ke sekolah sains adalah ibu kepala sekolah, bukan Yeonsu. Sesampainya di sekolah barunya, betapa kecewanya Seungyo jika di dalam kelas itu hanya terdapat satu tempat duduk siswa saja yang memang diperuntukannya. Kepindahan Seungyo ke sekolah sains memang bagian dari rencana Ibu Noh dan ayah Yerin. Tujuannya tentu saja agar Yerin tidak memiliki saingan yang bisa menghalangi lolosnya ke Olimpiade Matematika. Seungyo mengerjakan tes ujian masuk sekolah di sekolah sains, sementara murid SMA Asung yang juga bersiap mengisi soal-soal ujian untuk kompetisi matematika di internal sekolah. Ketika ujian akan dimulai, tanpa diduga Seungyo datang dan mengejutkan semuanya. Sebelum ujian itu dimulai, Pak Han memberitahukan Ibu Noh bahwa materi ujian berupa isian, sehingga mereka harus memahami logika matematika. Rupanya Pak Han berbuat curang dan dia memberikan bocoran soalnya kepada Yerin agar dapat menghafalnya lebih dulu. 꼼꼼하게 협의해서 진행하겠습니다. Selesai ujian, Yerin menemui Seungyo guna protes padanya, karena dia tiba-tiba ikut ujian pra-olimpiade tersebut. Namun bagi Seungyo EGP sajalah. 수학 천재 백민재였다지 않냐? Pak Han memberitahukan Yerin bahwa siswa yang mendapatkan nilai sempurna itu dirinya dan Baek Seungyo. Begitu juga dengan Yeonsu, dia sangat bangga bahwa Seungyo telah berhasil menyelesaikan ujiannya dengan sempurna. Dia juga bersedia menjadi muridnya di bawah bimbingan Yeonsu. Karena ada 2 nilai ujian yang sempurna membuat Ibu Noh merasa bingung untuk menentukan siapa yang akan mewakili sekolah mereka di Olimpiade Matematika tersebut. 일단 알았어요. 나가 계세요. Pak Han begitu ngotot untuk meloloskan Yerin. Begitu juga dengan Jeonsu. Agar mereka dapat memastikannya kembali, Yeonsu meminta untuk membuatkan soal baru sebagai ujian akhir keduanya. 백승효 신경 쓰지 않게 해주는 조건으로 우리 아성구가 영주학교로 전환하는 Pada sisi lain, Ibu Noh mendapatkan tekanan dari Min Jun, sang anggota DPR Sontoloyo. Selesai pembicaraan mereka, Yeonsu protes atas tindakan atasannya yang memindahkan Seungyo ke sekolah khusus sains. Karena protes tersebut sehingga Ibu Noh mempertemukan kedua orang tua mereka. Sebagai anggota DPR, dia menghubungi pihak penyelenggara dan mendapatkan kabar bahwa satu sekolah mereka telah mundur dari pendaftaran kompetisi tersebut, sehingga SMA Asung dapat mengirimkan 2 siswanya. Ibu Noh tidak ingin ditekan oleh Min Jun karena targetnya menjadikan sekolah Asung menjadi sekolah terbaik dan mandiri tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Akhirnya Seungyo dan Yerin dipastikan mewakili SMA Asung mengikuti Olimpiade Matematika Internasional.
Sebagai bagian dari persiapannya, mereka harus mengikuti kelas khusus. Yeonsu diminta menjadi tutornya. Dia meminta keduanya untuk mencari topik pidato matematika. 야, 가자. Seungyo dan Yerin juga lolos tes klub kalkulus yang diinisiasi oleh Yeonsu. Sementara, teman satunya bernama Kyung-yong gagal. Yeonsu mengajak Seungyo menemui seorang profesor di panti jompo untuk memperdalam materi pidatonya. Profesor tersebut ternyata adalah ayahnya. 아, 네. 멋진 패턴이고. Yerin sendiri masih belum menentukan topik yang akan dia ambilnya. 그 시간이라는 나쁜 놈을 Yeonsu dan Seungyo pun pada akhirnya kembali pergi berdua ke sebuah pameran dan perpustakaan guna memperdalam topik pilihan muridnya itu. 우울이라는 뜻 아니에요? Kyung melihat Yeonsu dan Seungyo pulang berduaan di jam yang cukup larut. 오해였어도 오해 아닌 걸로 만들어야지. Karena kecewa tidak lulus klub kalkulus, dia mengedit foto Yeonsu dan Seungyo menjadi tidak pantas. Keributan terjadi di sekolah antara Seungyo dan Yeonsu. Sikap Seungyo memancing Kyung berprasangka bahwa dia memang menyukai guru matematika itu. 왜 싸웠어? Di tempat berbeda, Yeonsu yang sedang fitting baju pengantin bergegas meninggalkan calon suami dan ibu mertuanya untuk kembali ke sekolah karena baru saja melihat foto yang menjadi sumber keributan. 무슨 일이야? 미안해, 전화할게. 왜 일을 이렇게 만들어요? Dia selalu menemui Seungyo dan memberikan dukungan karena Seungyo tidak lagi menyembunyikan emosinya. Yeonsu baru tahu dari calon suaminya kalau pemenang Olimpiade Matematika sudah ditetapkan. 학교 그만두는 것도 난 상관없어. Dia cukup kecewa karena hal tersebut juga tidak adil untuk siswa yang lain. 성민준 의원님. 제 딸입니다, 선생님. Hari itu Yeonsu dan Seungyo pergi ke Jeju untuk menghadiri pameran penting bagi bahan pidatonya nanti. Di saat bersamaan, Yerin yang magang di sebuah lembaga ISAT juga pergi ke Jeju untuk acara yang berbeda. Selama di Jeju, Seungyo tidak bosan memotret Yeonsu diam-diam dengan kamera yang dibawanya. Saat pulang, Yeonsu yang kelelahan sampai tertidur sambil duduk di kursi bandara. Seungyo yang melihat gurunya kelelahan berinisiatif meletakkan kepala Yeonsu di pundaknya. Tanpa disadari, di saat yang bersamaan Yerin melihat mereka dari kejauhan. 몇 시까지 가면 돼요? 2시 시작이니까 1시 20분에 대장. Hari Olimpiade pun tiba. Mereka sudah ada di lokasi. Namun Seungyo bertemu dengan seseorang yang membangkitkan trauma masa lalunya. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan trauma itu dan memilih menyepi. Map of the spectral sequence. Yeonsu berhasil menemukannya dan membawa siswa tersebut bergegas ke aula. Tiba waktunya pidato, Yerin yang sudah dapat bocoran tampil memukau banyak orang. Called the Lonnie Strangulation. Seungyo juga tidak kalah jenius di atas podium. Saat Seungyo berpidato, rupanya Yerin diam-diam telah mengambil foto saat Yeonsu bersandar di pundak Seungyo saat berada di Bandara Jeju beberapa waktu lalu. 무한에 다가설 수 없습니다. 승유 내가 특별히 아끼는 Pada Olimpiade Matematika Internasional, Seungyo dan Yerin memenangkan dua penghargaan berbeda. 예린 학생. Selesai pengumuman, Seungyo langsung menemui Ji Yeonsu dan bercerita tentang masa lalu yang membuatnya trauma. 말도 안 통하는. Di bagian lain, Sung Jae dapat melihat kalau tunangannya menyukai Seungyo. Dia mengingatkan tunangannya itu untuk berhati-hati
Sebab sudah ada rumor yang beredar sebelumnya. 지윤수는 잘 알아. Sekolah Asung dihebohkan dengan berita kecurangan Yerin dalam mengikuti kompetisi Olimpiade kemarin. Menurut berita, Yerin dibantu koneksi ayahnya untuk memenangkan penghargaan. Yeonsu secara tidak sengaja terbawa-bawa dalam masalah itu, sehingga membuat Yerin semakin membencinya. 역시 국회의원 클라스. 근데 그게 사실이면 대통령 Masalah-masalah tersebut membuat Yerin tertekan. Terlebih sang ayah juga tidak bisa mendapatkan bocoran soal untuk ujiannya kali ini. 의원님, Dia lalu menyabotase rem sepeda Yeonsu yang mengakibatkan guru itu cedera. Melihat Yeonsu terjatuh dari sepeda, Seungyo sigap menggendong dan membawanya ke rumah sakit. Dia tidak memedulikan banyak siswa yang melihatnya. Di rumah sakit, Sungjae datang buru-buru. Dia lalu meminta Seungyo untuk pulang, namun tidak didengar. Perbuatan Yerin akhirnya diketahui Yeonsu. 선생님한테 사진 보내드리고 Di sisi lain, persiapan pernikahannya dengan Sungjae semakin matang. 김한철 전 Ibu Noh akhirnya mengetahui kalau rumor tentang Yerin datang dari adiknya bernama Yeonwoo. Yeonwoo yang mengetahui semua kejahatan Ibu Noh tampaknya punya agenda tersendiri. 어차피 이 집안 진짜 Seungyo sendiri ingin memberikan kado pada Yeonsu. Namun undangan pernikahan Yeonsu yang dikirim Yerin membuat dia patah hati. Seungyo seperti lupa sedang berbicara dengan gurunya. Dengan wajah yang sedih dan marah, dia membicarakan cinta di tengah hujan. Di saat bersamaan, Yerin memperlihatkan foto saat Seungyo dan Yeonsu berdua di bandara beberapa waktu lalu kepada Ibu Noh. Yerin melakukan itu untuk mendapatkan bantuan soal UTS, tapi Bu Noh menolaknya. Yeonsu juga menolak Seungyo secara halus serta mengembalikan kado berupa foto. Sayangnya foto itu diketahui oleh Kyuyong. Lalu Kyuyong mengancam Seungyo. Jika tidak, dia akan menyebarkan foto tersebut. Tapi rupanya Seungyo tidak takut. 아니라 동아리 활동도 잠시 쉬는 중이어서 잘 보이고 싶어서라도 열심히 하는 법이죠. Saat ujian berikutnya dimulai, Seungyo tetap mendapatkan nilai tertinggi di sekolah. Seungyo mendapatkan undangan untuk menghadiri kongres matematika. 뭐라 하시던가요? 어머님, 잠시만요. 너 뭐야? Sementara itu, rumor Seungyo menyukai Yeonsu sudah sampai di telinga ibu Seungyo. Yeonsu sendiri dijemput untuk menemui Yeonwoo. Wanita itu menawarinya bantuan untuk menghadapi Ibu Noh, tapi Yeonsu menolak. Seseorang terlihat melaporkan pertemuan mereka kepada Ibu Noh. Hari pernikahan Yeonsu dan Sungjae tiba. Di saat bersamaan, Seungyo juga sibuk dengan kongresnya. Semua tampak berjalan lancar sampai ketika upacara pernikahan akan digelar. Foto-foto Yeonsu yang berduaan dengan Seungyo terpampang di depan para undangan, yang tentu saja membuat semua tamu terkejut, terutama Yeonsu. Ibu Seungyo yang hadir tidak kalah kaget dan pergi meninggalkan acara pernikahan tersebut. Akibat kejadian itu, Yeonsu dipecat dan diusir dari SMA Asung. Dia dicaci maki oleh para wali murid. 큰 파문이 일고 있습니다. 인간 사진이 공개되며 대학 조기 입학 빨리 어른이 되고 싶었거든요. Di tempat lain, Sungjae mempertanyakan kelanjutan hubungan mereka yang sempat batal menikah. Namun rupanya Yeonsu lebih memperhatikan Seungyo. 4 tahun kemudian, Seungyo sudah meraih banyak penghargaan di bidang matematika. Dia bahkan menjadi guru matematika di SMA Asung. 중입니다.
Dengan susah payah akhirnya obsesi untuk menemukan Yeonsu membuahkan hasil, di mana mereka bertemu pertama kali di rumah sakit tempat ayah Yeonsu dirawat. Sayangnya Yeonsu bersikap dingin, tapi tidak ada kata menyerah buat Seungyo. Dia terus meyakinkan Yeonsu. Di bagian lain, Yeonsu kini menjadi tenaga pengajar di sebuah lembaga belajar. Salah satu muridnya bernama Choi Si-an merahasiakan hal itu, terutama untuk Seungyo. Dia sendiri adalah murid baru di Asung yang sudah menarik perhatian Seungyo karena kepintarannya. Di bagian lain, adik lelaki Yerin bernama Yo-chan, kini juga menjadi murid baru di sekolah tersebut. Malam itu, Yeonsu mencari buku yang ditugaskan Seungyo pada murid-murid ke perpustakaan yang biasa dia kunjungi. Tanpa diduga, Seungyo sudah ada di sana dan kembali menyapanya. Walau sambutannya tidak ditanggapi hangat. Di tempat lain, Seungjae masih mencari keberadaan Yeonsu. Dia teringat perkataan Yeonsu bahwa rumor antara dirinya dan Seungyo sengaja dibuat untuk menutupi kasus korupsi sekolah. 처음 뵙겠습니다. 누나 제보용으로 쓰면 안 되고요. 알고 있습니다. Akhirnya berkat bantuan seseorang, Seungyo berhasil mendapatkan nomor telepon Yeonsu. Tapi si wanita itu berpesan agar tidak memberitahukan namanya. 찾아왔다. Namun Seungyo tidak kehabisan akal. Dia memanfaatkan keberadaan Si-an untuk kembali mendekati Yeonsu. Dia mengajak Si-an untuk menemui ayah Yeonsu di rumah sakit. Rupanya mereka asik bermain catur. Selain itu, Si-an yang tergabung dalam proyek Museum Matematika Nasional. Seungyo terinspirasi dari permainan catur itu untuk membuat presentasi yang ditugaskan Seungyo. 근데 아까 그래요? 이거 복사하고 PC방 가야 돼. Sayangnya esok harinya gadis tersebut kaget karena materi presentasinya persis dengan milik Kim Jina, putri Ibu Noh. Si-an yakin jika Jina telah mencuri idenya tersebut. 마지막 발표자는 게임입니다. 그래도 계속 할까요, 선생님? 어떻게 된 거지? 네가 본 건 아니고? Yeonsu tidak bisa tinggal diam melihat muridnya diperlakukan tidak adil. Dia pun bergegas untuk menemui Ibu Noh sebagai orang tuanya. Tak diduga kepergiannya itu malah bertemu kembali dengan Seungjae yang memang sudah menantinya. Seungjae lalu menguntitnya. Kemunculan Seungjae sudah tentu mengagetkan Yeonsu. Tapi Yeonsu yang sudah dikecewakan, dia meminta mantan tunangannya itu untuk tidak menemuinya lagi. Tanpa sepengetahuan mereka, Seungyo rupanya melihat pertemuan mereka. 만나러 온 거였어? 너 무슨 생각이야? Yeonsu diam-diam mengetahui dan merekam rencana Ibu Noh dan Direktur Lim untuk mendapatkan uang yang akan dipakai guna menyuap tim penerimaan kelas global. Untuk melakukan korupsinya, Ibu Noh akan mendirikan yayasan baru guna membantu murid berbakat tapi kere sebagai kedok aksinya. 학부모는 재단에 기부. Tak lama sebuah berita yang ditulis reporter Choyon bahwa sekolah Asung memprioritaskan siswa kaya dalam proses penerimaannya sehingga bisa menerima uang suap dari calon wali murid kaya. Hal ini tentu membuat geger. 이게 누굴 가르치려고 들어? 해준 적도 없고 누구처럼 남의 거 훔친 적도 없어. Tim inspeksi dari Departemen Pendidikan segera diterjunkan untuk menyelidiki kebenaran rumor tersebut. Rencana itu sudah diprediksinya sehingga Ibu Noh juga menyiapkan uang suap untuk tim inspeksi guna menghilangkan barang bukti. Yeonsu merasa jika usahanya untuk membongkar korupsi sekolah Asung selalu dihalangi. Dia mengira bahwa itu perbuatan Seungyo. Dia mengeluh padanya karena aksi Seungyo akan membuyarkan rencananya. Selain itu, Yeonsu meminta Seungyo agar melupakan kejadian di masa lalu karena dia juga ingin membantu mengungkap kejahatan Asung dan Ibu Noh. Tapi Seungyo menolaknya. 규모만도 꽤 큰데. 의원님, 그리고 태권도 노리는 분인데.
Malam itu setelah peresmian Komite Museum Nasional Matematika, Seungyo diajak makan malam dengan Ibu Noh, dengan beberapa pejabat terkait dan Sung Jae yang kini jadi sekretaris menteri. Kebetulan di tempat yang sama, Yeonsu dan Direktur Lim juga sedang makan malam sekaligus mendiskusikan sesuatu. Merasa jika Ibu Noh bakal memergoki Yeonsu, Seungyo membawa Yeonsu pergi dari tempat tersebut. Karena tidak punya tempat sembunyi lagi, Seungyo memeluk Yeonsu dari belakang dan menutupi tubuh mantan gurunya tersebut. Beruntunglah mereka dapat lolos dari penglihatan Ibu Noh. Namun, kejadian itu membuat Yeonsu malah syok, sehingga Seungyo membawanya ke rumah sakit. Di sekolah, Pak Han ditangkap karena menerima suap. Ibu Noh memecatnya dan membuat Han merasa dikhianati. Perlakuannya itu membuat Seungyo bertekad membalas orang-orang itu termasuk Yerin. Dia sengaja mendekati Yerin dan mendapatkan informasi bahwa pelaku penyebaran foto di pernikahan Yeonsu adalah Ibu Noh. 미안해. 그럼 누가 그랬을까? 노정아 선생님. Yerin akhirnya tahu kalau Yeonsu kembali dan bertemu Seungyo. 사람들을 흔들어 놓을 거예요. 드릴 말씀이 있어서요. Dia mengabarkan hal itu kepada Ibu Noh. Dia juga sengaja menemui Yeonsu bukan untuk meminta maaf tetapi memintanya menjauh dari Seungyo. 뭐 하시는 거예요? 백승이 학교 들어오고 나서 수상한 점은 의도를 가지고 우리 학교에 Ibu Noh malah curiga dengan Seungyo dan meminta kepala sekolah Choi Sung-han menyelidiki serta memata-matainya. Yeonsu yang sekarang tidak lagi tertarik dengan matematika. Semenjak kejadian itu, dia seperti kehilangan kemampuannya. Saat mendapatkan soal dari Seungyo, dia sangat kesulitan sampai-sampai harus pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan jawabannya. Aksinya itu diketahui Seungyo. Dan Seungyo pun sedih mengetahui gurunya telah tidak sepintar dulu. Selain itu, dia merasa kasihan karena melihat Yeonsu tertekan karena hal tersebut. 내 머리가 내 손이 Rupanya kedua saudara Ibu Noh dan Yeonwoo bersaing untuk mendapatkan posisi di Dewan Direksi Yayasan. Ibu Noh membutuhkan Seungyo untuk menjadi sekutunya, sementara Yeonwoo membutuhkan Yeonsu untuk menghancurkan saingannya itu. 취할 게 있습니다. Di sisi lain, Ibu Noh sudah mengetahui keberadaan Yeonsu dan mulai melakukan aksinya untuk membuat masalah guna memancingnya keluar. 교수님은 지금 요양병 그 딸이 지은수 Ibu Noh memanfaatkan Sian dengan menyebarkan isu plagiarisme dan dia pun berhasil membuat Yeonsu menemuinya. Mereka saling ancam tapi Yeonsu tampak mulai terpengaruh ketika Ibu Noh mengancam Seungyo. Yeonsu mengkhawatirkan masa depan Seungyo yang bisa hancur karena ulahnya. 사라질 수 있다면 Dia pun menemui Yeonwoo untuk memulai bekerja sama guna menghancurkan Ibu Noh lebih dulu. 우리 아버진 그 포인트가 딱 하나 있지. 그걸 어떻게 알아? Tapi Yeonsu menolak bekerja sama dengan Seungyo walau dia tidak mengemukakan alasannya. Dia memilih bekerja sama dengan Sung Jae dan hal itu membuat Seungyo kecewa. 아니라 함께하게 되면 조건이 있어. 오랜만에 뵙습니다. Di acara penandatanganan nota kesahaman komite untuk museum, Seungyo secara mengejutkan mengakui bahwa dirinya adalah siswa yang terlibat skandal dengan salah satu guru di sekolah Asung 4 tahun lalu. Pengakuannya itu membuat Yeonsu terkejut, yang tentu nama dirinya sebagai guru waktu itu akan terbawa-bawa. Setelah ditegur oleh Ibu Noh, Seungyo malah meneruskan cerita yang memojokkan sekolah Asung. 증명의 힘을 믿습니다. 나랑 해보자는 거지? Yerin tiba-tiba bengeknya kambuh setelah mendengar pengakuan Seungyo, dia pun dilarikan ke rumah sakit. Rupanya dia lupa minum nafhasin. 이제 잘 안다고. 이건 아니야. Saat bertemu Yeonsu,
Si Seungyo pun diocehinya karena masa lalu yang diungkit akan merusak karirnya sekarang. Namun Seungyo tidak mau mendengar ocehannya. Baginya GP aja lah. Rupanya pertemuan mereka tidak luput dari incaran paparazzi. Di bagian lain, Yeonwoo yang menonton acara itu di televisi malah menertawakan pengakuan Seungyo. Sang ibu menanyakan tentang pernyataannya di televisi bahwa rumornya saat itu sengaja dibesarkan guna menutupi kecurangan Yerin dalam Olimpiade Matematika. Ayahnya begitu marah dan meminta Seungyo agar tidak berhubungan kembali dengan Yeonsu. Di bagian lain, akibat keberaniannya Seungyo pun dipecat dari sekolah Asung. 무슨 말씀이시죠? 또 불거져? 노인영 이사장 둘째 연우랑 Sungjae didesak ibunya untuk segera menikahi Yeonwoo. Namun Sungjae menolaknya, karena Yeonwoo terus memprovokasi dirinya di depan Yeonsu. Di tempat lain, Yeonsu menyerahkan bukti kejahatan Ibu Noh pada Yeonwoo. Bukti tersebut dipakainya untuk menyerang Ibu Noh saat rapat direksi. Namun tak diduga, Sungjae pun datang karena diundang oleh Yeonwoo. Hal ini tentu mengagetkan Yeonsu hingga ponselnya pun tertinggal. Apalagi Yeonwoo sengaja memprovokasi Yeonsu tentang rencana pernikahan mereka. Saat bengeknya sudah sembuh yang ada di pikiran Yerin, langsung mengungkapkan cintanya kepada Seungyo. Tapi si Seungyo dengan tegas lugas dan terpercaya menolak cintanya tersebut. Mengetahui ponsel Yeonsu berada di tangan Sungjae, Seungyo pun mengambilnya. Dari atap apartemennya, Yeonsu mengetahui jika ada paparazzi yang sedang nongkrong memantaunya. Kedatangan Seungyo menemuinya langsung diberitahukan hal tersebut. Dengan triknya, akhirnya Seungyo dapat menjebak paparazzi. Namun sayang, dia dapat meloloskan diri, sementara Seungyo dilarikan ke rumah sakit karena bonyok dihajar paparazzi itu. 보호자 되세요? Seungyo lagi-lagi meyakinkan Yeonsu bahwa cinta mereka akan berlanjut dan dimulai ke tahap awal. Namun dia masih belum bisa membalas perasaannya. Rapat direksi akan dimulai. Tiba-tiba Yeonwoo menyela dan memberitahukan bahwa Ibu Noh telah menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Esok harinya, Seungyo datang ke kantor polisi guna melaporkan korupsi Ibu Noh dan Minjun ayahnya Yerin. Tapi reporter itu menanyakan dan memutar rekaman suaranya saat dia sedang berbicara dengan Yeonsu. 앉으시죠. Laporan Seungyo atas korupsi dan kebocoran lembar jawaban yang dilakukan Ibu Noh dan Minjun diproses kepolisian. 불기소 처리된 사건입니다. 따라서 Anggota dewan itu merasa terancam, namun dia melaporkan balik Seungyo atas fitnah dan pencemaran nama baik. Ibu Noh untuk sementara diberhentikan sebagai kepala sekolah Asung setelah Yeonwoo membocorkan rencana korupsi atas pembangunan yayasan beasiswa yang melibatkan Direktur Lim. 엄마 몰래 두 사람 Perselingkuhannya dengan Minjun akhirnya juga diketahui oleh Yerin, sehingga dia tidak mau lagi diperalat untuk keserakahan Ibu Noh. Sementara itu, Seungyo dan Yeonsu menghabiskan waktu berdua, hingga tiba-tiba Yeonsu meninggalkannya tanpa berpamitan. Saat sedang gelisah mencari Yeonsu, Sungjae tiba-tiba menghubunginya. 맞아요. 그래서 앞으로 계획이 뭡니까? Dia meminta berkas museum matematika yang sedang dikerjakan Seungyo. Dengan dalih dia juga akan menyerang Ibu Noh melalui itu. 드릴 말씀이 Di sisi lain, Seungyo bersedia menjadi saksi atas tuduhannya pada Pahan, mantan guru matematika yang dipecat sekolah. Pahan juga mendapatkan dukungan dari Choi Sung-han yang kini diam-diam berubah melawan atasannya setelah sakit hati oleh Ibu Noh. 하지 않습니다. 오히려 내 2학기 중간고사 시험 Saat penyelidikan, Yeonsu juga datang memberi kesaksian bagi kasus korupsi Ibu Noh dan Minjun. 아닙니다. 그럼 출처가 어떻게 되죠? 때문입니다. 아송구 송혜린 학생 답제를 샅샅이 뒤져 재시험 피의자라니 Hasil pemeriksaan terhadap Pahan mereka ditetapkan sebagai tersangka. 저는 어떻게
Keputusan ini membuat Ibu Noh malah santai meminta Min Jun untuk menumbalkannya dengan dalih keselamatan Yerin. Rin까지 잡혀가야겠어. Sung Jae memutuskan hubungannya dengan Yeon Woo. Dia membatalkan rencana pernikahan dan fokus melawan Ibu Noh. 자, 이사회를 시작하겠습니다. Dalam rapat Dewan Direksi, Ibu Noh terpilih menjadi ketua Dewan Akademi Asung yang baru. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama karena terjadi insiden di sekolah yang membuat Si-an cedera hebat di kepala. 괜찮아? Tak berselang lama, murid-murid histeris melihat Si-an sudah terkapar berlumuran darah. 의식 돌아올 때까지. Di rumah sakit, Yeon-soo memberi informasi pada polisi bahwa sebelum peristiwa itu Si-an sedang bersama seseorang. Sebelum itu Si-an menemukan sebuah buku yang sama persis dengan buku yang dia dapat dari Yeon-soo untuk membantunya menghadapi UTS. Buku tersebut dia temukan di tas Jina. Dia bingung karena buku tersebut tidak beredar luas. Si-an melaporkannya kepada Yeon-soo. 알겠어요. 그때 그냥 화가 나서 Kemudian Seung-yeol dan Yeon-soo menemui Ibu Noh di ruangannya. Kejadian ini membuat Ibu Noh sangat kesal karena dia tidak akan memaafkan siapapun yang akan menghalangi dirinya termasuk anaknya sendiri. Ibu Kim yang tertekan menceritakan awal mula kejadian itu kepada Seung-yeol, di mana dia melihat China yang begitu kesal terhadap Si-an. Dan setelah kejadian pun, dia tidak melihat keberadaannya lagi. Seung-woo pun meluncur ke kantor polisi guna mengecek rekaman CCTV di sekolah tersebut. 내 얘기 놀라지 말고 들어요. 만나야겠어. 시안이 보호자로서. Saat bertemu dengan Ibu Noh, mereka menanyakan keberadaan Jina. Karena ada sangkut pautnya dengan kecelakaan Si-an. 우리 학교에 불미스러운 사고가 있었는데 교장으로서. 피의자로 보겠다는 겁니까? Kedatangan pengacara sekolah langsung mengambil alih pembicaraan mereka. Namun karena ada panggilan dari rumah sakit, mereka pun bergegas pergi. Pengacara akan berdalih bahwa pertengkaran mereka menyebabkan patung itu terjatuh. Saran pengacara untuk berdamai malah ditertawai oleh Ibu Noh. 학원에 이사장이 될 거예요. 국민 여러분들을 실망시키고 Di kejaksaan, Ibu Yerin mengakui kesalahannya saat menjawab pertanyaan reporter. Esok harinya, Jina tidak dapat datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangannya dengan alasan sakit. Namun polisi tidak dapat memaksa hal itu. Karena tertekan, Jina pergi dari rumah. Hal ini membuat panik ibunya. 대충 들었는데 얘 나는 거 없대. 최시안. Di tempat lain, Seung-yeol yakin jika Yo-chan mengetahui kecelakaan itu, namun dia tidak mau memberikan penjelasan. Berita kecelakaan Si-an sudah menjadi topik hangat di kalangan wali murid, sehingga mereka meminta penjelasan dari Ibu Noh. Akhirnya, Seung-yeol dapat menolong Jina yang hampir tertabrak mobil. Ibu Noh menyimpan barang bukti dalam berangkasnya. Dan kekesalannya pun memuncak karena tidak dapat menghubungi anaknya. Di tempat lain, Yeon-soo dan Seung-yeol sedang meminta Jina untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Ibu Noh terkejut setelah Yerin menunjukkan foto buku yang berada di rumahnya. Dia terdorong saat berusaha memaksa mengambil ponselnya. Keributan terjadi di saat Jina mengetahui kalau Si-an memfoto buku yang terdapat di tasnya. Buku itu sendiri hasil tulisan Yeon-soo mengenai bahan UTS. Selain itu, Jina ada 3 rekannya lagi yang memiliki buku tersebut. Itu sebabnya mereka mendapatkan nilai tertinggi pada nilai matematika. Kemarahan Jina memuncak di saat Si-an mengancam akan melaporkan hal ini kepada guru dan media atas kebocoran soal UTS.
Tidak terima dengan ancamannya, sehingga Gina berusaha merebut ponsel si An hingga patung itu terjatuh dan menimpa kepalanya. Gina menjenguk si An di rumah sakit dan dia lalu melaporkan ke polisi tentang kecelakaan itu. 여보세요? Mendapatkan panggilan dari kantor polisi, Ibu Noh pun bergegas datang dan mendapat penjelasan dari pengakuan anaknya bahwa itu sebuah kecelakaan. Tapi kasus ini tidak dapat ditutup sampai korban memberikan keterangan. 반갑습니다. Dengan tak munculnya si An menemui ayah Yeonju, Membuat ayahnya merasa kehilangan, hingga Yeonju mengajak ayahnya ke rumah sakit untuk menjenguknya. Ibu Noh yang mulai tenang karena Gina tidak bicara apapun, terpilih kembali menjadi pemimpin sekolah Asung. Di saat bersamaan Departemen Pendidikan digeledah oleh Kejaksaan. Rupanya Sung Jae yang telah mengungkap korupsi Museum Matematika yang dilakukan Dewan Sekolah Asung dan Menteri Pendidikan. Yeonwoo begitu senang melihat penggeledahan sudah dilakukan kantor Kejaksaan. Akibat dari pemeriksaan tersebut, kantor Ibu Noh pun kena imbasnya ikut digeledah. Saat akan memeriksa berangkas, Kejaksaan dan Ibu Noh sama-sama kaget karena tidak ada apapun di sana alias kosong. Rupanya, semua dokumen-dokumen penting yang dimiliki Ibu Noh sudah dibawa kabur oleh Gina dan diserahkan kepada Yeonsu serta Seungyo. Dari data-data yang didapat, mereka mengetahui penyelewengan dana yayasan yang dilakukan Ibu Noh. Seungyo juga menerima bukti lain kebocoran soal dari Choi Sung-han, sang kepala sekolah. 진심으로 사죄드립니다. 나이를 숨겼다. Di sisi lain, si An mulai siuman setelah ayah Yeonsu menjenguknya. N이 3 이상의 정시일 때 Di masa lalu, Yeonsu menjelaskan kepada muridnya jika ada soal matematika yang baru dapat dipecahkan selama 7 tahun, di mana soal matematika itu tidak terjawab selama 350 tahun. 압수수색에서 확보된 증거 분석이 끝나면 Di bagian lain, Ibu Noh pun diinterogasi dan dia teringat dengan semua ucapan yang pernah didengarnya yang selama ini tidak dihiraukannya. Begitu juga dengan Menteri Pendidikan dan anggota DPR yang ikut diinterogasi oleh Kejaksaan. Karena kasus korupsi Museum Matematika yang membuat para petinggi yang terlibat saling menyalahkan. 너 성현 이 자식 잘못을 혼자 미꾸라지처럼 빠져나가려 들어? 그러니까 등에 칼을 꽂을 사람이 없어. Masalah korupsi belum kelar, kini tersiar kembali masalah kebocoran soal UTS di sekolah yang membuat semua orang termasuk para siswa terkejut. 몰랐어요? Berita di televisi menyiarkan bahwa seseorang akan menjadi saksi atas kecurangan soal UTS ini. Dia ternyata Seungyo. Dengan membawa bukti-bukti, Seungyo menjelaskan permasalahannya termasuk dirinya yang dipecat di sekolah tersebut. Keterangannya ini membuat Ibu Noh mati duduk melihatnya. Karena bukti itu yang seharusnya tersimpan dalam berkas di rumahnya yang kini memang telah hilang. Selain kecurangan soal ujian, dia juga mendapatkan dana dari para wali murid dengan dalih guna pengembangan sekolahnya. 네가 내 금고 다 털어갔지? Bu Noh langsung bergegas menemui Yeonwoo untuk menyalahkan dirinya yang telah bersekongkol dengan mereka. Namun Yeonwoo malah mengusirnya. 4 tahun lalu dirinya telah melaporkan kebocoran soal ini, tapi kasusnya ditutup. Saat namanya disebut tentu membuat Min Jun sang anggota dewan menjadi panik. Sesampai di kantornya, Ibu Noh kembali stres setelah membaca pesan yang dibuat Pak Choi, sang kepala sekolah, bahwa dia juga akan membeberkan kejahatannya.
Melihat kemunculan Yerin di televisi membuat orang tuanya tambah stres. Kini anaknya pun akan menjadi saksi atas skandal Asung tersebut. Sebelum bersaksi, Yerin telah menemui Seungyo lebih dulu. Para reporter tambah heboh setelah melihat kemunculan Yeonsu di tempat itu. Dia memberikan keterangan bahwa 4 tahun lalu saat menjadi guru di sekolah Asung. Scene kembali ke satu episode di mana Seungyo berjanji akan membongkar kasus ini pada waktunya. 증명해낼게요, 제가. 기쁩니다. Hari ini janjinya telah terpenuhi untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah kesaksian Direktur Lim serta bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Seungyo, kini Ibu Noh sendiri akhirnya terperosok dan jadi pesakitan. 선생님, 생신 축하드립니다. 날 만지자 취급을 해? 내가 뭘 잘못 거야? 무너뜨린 거야. 내가 Setelah semua berakhir, Sungjae menemui kembali Yeonsu. Dia berterima kasih berkat dirinya. Kini dia menjadi pria lebih berani untuk menghadapi masalah. Di bagian lain, Pak Han juga kembali mengajar matematika di sekolah lain. 찾아가지고. 이야, 교수님 멋져요. 준비 다 됐다고 나오래요. 못 알아볼 뻔했어요. 오늘 진짜 Ayah Yeonsu dan Si-an kini terlihat sudah sehat. Mereka pun berfoto bersama. Penerimaan Yerin di kantornya dibatalkan, dan ayahnya pun mengundurkan diri dari keanggotaan dewan. Kyuyong yang memang sejak sekolah menyukainya tetapi menemui Yerin walau sudah terpuruk. 어떤 날 만나요? 나도 같이 할까? Setelah semuanya kembali normal, kebahagiaan Yeonsu tidak berlangsung lama karena sang ayah meninggal dunia. 아버지. 아버지. Reputasi sekolah Asung hancur dalam sekejap. Sekolah Asung kini memiliki wajah baru mereka bahkan mengganti semua jajaran direksinya. Seungyo mengajak Yeonsu untuk memecahkan soal matematika yang masih dikerjakan ayahnya, sang Profesor Ji. Walau ini akan membutuhkan waktu lama dalam tesisnya untuk mendapatkan penghargaan Lucifer. 몰두하지만 얽매이지 말고. 3 tahun kemudian, Yeonsu menemui Ibu Noh yang kini berada di kursi roda. Dia sangat menyesal karena tidak dapat menghadiri pemakaman ayahnya. 돌아가셨어요. Si-an kembali merasa kehilangan dengan menghilangnya Seungyo beberapa tahun karena menyelesaikan tesisnya. Diam-diam aktif dengan nama samaran di grup chat tentang matematika yang dikelola Yeonsu yang bernama Hardy. 왜 답이 불가능해요? Sementara Si-an telah lulus menjadi matematikawan muda. 학회지에도 제 소식 올라. Seungyo selesai dengan tesisnya. Dia mampu memecahkan teori yang cukup sulit. 라고 생각했어요. 여가 떠올랐습니다. Kedatangan Seungyo ke rumah membuat orang tuanya terkejut. Seungyo janjian bertemu dengan Yeonsu, namun ponselnya tertinggal di dalam taksi, sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi. Menyadari payungnya tertinggal, Seungyo pun kembali lagi. Namun dia melihat keberadaan Hardy yang sedang memegang payungnya tersebut. Saat mereka bertatapan muka, mereka berdua pun terkaget mengetahui nama asli mereka adalah orang yang sama. Seungyo pun memberikan buku tesisnya kepada Yeonsu. 좋아해요. Cerita ditutup saat keduanya duduk dan Seungyo pun menciumnya. 말이지? 맞아.